Baik, dan selanjutnya kami ucapkan selamat datang juga kepada Ustadz Dr. Muhammad Syamsuddin MAG. Selamat datang Ustadz. Mungkin nanti selanjutnya teman-teman kita lanjutkan kepada sesi kedua ya, terkait materi menjadi musyrif yang ideal. Baik, kami persilahkan kepada pemateri kedua kita, Al-Ustadz Dr. Syamsuddin MAG, kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Ini karena ini sesi malaikat. Jam segini kalau tidur enak sekali. Oke, semuanya sudah berdiri. Oke. Yang paling tinggi di sini siapa? Ini beliau ini, 190 berapa? Saya kalau lihat beliau dia begini. Oke. Ya, oke. Siap. Saya lihat pakaiannya rapi. Warna bajunya serasi. Matching. Penampilannya welcome itu pokoknya dilihat itu menyenangkan, nggak ada yang merah, kuning, hijau, semuanya pokoknya serasi. Loh, saya bicara musyrifah ideal gitu kan, saya lihat posturnya tuh ini mewakili sebagai musyrifah enggak. Dan setelah lihat semuanya mewakili, wajahnya bersahabat gitu. Coba lihat teman-temannya, Anda coba lihat kiri kanan Anda lihat, bersahabat enggak sebenarnya? Oke, terus ya senyumannya juga menawan gitu loh. Jadi kalau senyum dengan apa namanya di sini, santri atau tolabah atau apa di sini? Santri itu senyumannya aja sudah membuat santrinya lupa gitu. Itu bahasa santri benar. Coba Anda sentuh pundak sebelah kiri Anda. Kiri. Oke. Coba tepuk 3 kali. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Bilang begini. Kita musyrif ya. Gitu ya. Oke. Terus oke ya. Oke. Kalau yang sana musyrifah ya. Oke ya. Tepuk 3 kali. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Bilang. Ya, oke, gantian yang kanan. Oke, tepuk 3 kali. 1, 2, 3 lagi. 1, 2, 3 lagi. 1, 2, 3 bilang. Bilangnya siap laksanakan. Nah, gitu ya. Oke, tepuk 3 kali. 1, 2, 3 lagi. 1, 2, 3 lagi. 1, 2, 3 bilang. Oke, tepuk tangan. Oke, silakan duduk. Saya diminta memberikan materi menjadi musyrif ideal. Tapi yang saya baca di WA saya menjadi musyrif teladan. Jadi yang benar yang mana? Ideal apa teladan? Ya semuanya benar ya. Oke. Karena kalau mau saya ganti judulnya harus ketik lagi. Ya maksudnya musyrif yang teladan itu yang ideal tadi. Nah saya mau minta Anda tuliskan satu kata di kertas Anda. Dalam pikiran teman-teman, musyrif dan musyrifah ini, yang dimaksud dengan muslim yang musyrif yang ideal itu seperti apa? Satu kata saja. Ngapain mikirnya banyak-banyak, dihematlah pikiran kita. Oke.
begini loh, begini. Apa yang ideal itu yang seperti apa? Harus ganteng, wah, pakai peci. Saya nggak pakai peci hari ini. Yang musyrifah juga begitu. Apa musyrif yang ideal itu seperti apa musyrifah yang ideal itu? Oke. Sudah satu kata sudah? Ya, sekarang itu kan Anda bilang musyrif. Yang sini juga menulis musyrifah. Nah, sekarang saya minta menurut musyrifah yang ideal yang seperti apa? Bos, menurut musyrif yang ideal seperti apa? Oke. Silahkan ditulis satu kata saja, tidak usah terlalu tinggi. Bingung? Saya kasih jawaban yang mau menikah dengan saya. Jadi sulit ya? Satu kata sulit ya? Tapi ada pasti jawabannya, makanya jangan nulis itu, nggak boleh kan? Oke? Satu kata. Hanya satu kata. Itu lagunya. Oke, sudah? Belum. Sulit ya satu kata ya. Apa ya? Kalau tadi nyari untuk dirinya sendiri gampang, nyari untuk orang lain kok sulit gitu ya. Oke, sudah? Ini peserta berapa? Pesertanya berapa? 60. Di undangan 60, tapi bisa kita hitung kok. 1, 2, 3. Ini ada 9. 15. 1, 2. 23, 25, 30, 28, 1, 2, 3, 4, 5, 32. Oke, sudah? Oke. Saya minta membaca. Dari sini semuanya harus baca. Musyrif ideal dulu. Ayo. Oh ini panitia. Matus nggak pakai peci. Pokoknya pakai peci itu peserta ya. Ini juga nggak pakai peci, jadi dia bukan peserta. Oke, ayo Mas. Menyenangkan, oke? Panutan. Oh bukan ma, tapi pa ya, oke. Karena beda ya. Terus? Jos, oke. Mau, oke. Takwa. Ramah. Peduli, care, oke. Humble, oke. Terus? Uswah, oke. Berwawasan, oke. Care, oke. Disiplin. Terus? Positif, oke. Satset itu satu kata ya. Sat sendiri, set sendiri ya. Oke. Apa? Oh, mukminah. Oke, terus. Menginspirasi. Berwibawa, oke. Profesional, terus. Ramah, oke. Taat. Berilmu. Uswatun hasanah. Bijaksana, bijak sini. Bijak di mana-mana, oke? Tanggung jawab. Penyayang. Teladan. Ditaati. Beradab. Mengayomi kayak polisi, melindungi, mengayomi. Kan polisi gitu kan, melindungi, mengayomi. Terus? Oh ini enggak ya, karena enggak pakai peci ya. Terus panitia. Tanggap. Beradab. Oke, jadi itu menurut kita masing-masing ya. Sekarang saya balik menurut musyrif, menurut musyrifah, dan musyrifah menurut musyrif dari belakang. Iya. Tadi kita harus menilai musyrif menurut saya yang seperti apa. 2 tadi tugasnya. Kalau 1 berarti belum connect tadi. Ayo apa?
gesit, pemberani. Ingat-ingat, halo musrif, perhatikan ya. Pemberani. Terus amanah, tanggung jawab, bersahaja. Apa? Oh, ditaati. Oke, terus berintegritas, memimpin, kreatif, jujur, cerdas, bertanggung jawab, berwibawa, bijaksana. Terus. Oh sebentar, ini dulu. Terus adil. Apa? Lembut. Ya, ingat musrif ya. Terus mukmin, tegas, bijaksana. Sekarang dengarkan musrifah menurut musrif. Ayo Mas. Ramah. Apa? Kuat. Minum jamu setiap hari. Oke. Extra jos. Terus berakhlak, solihah. Definisinya panjang ya. Terus solotip. Ya itu, solotip. Oh, ini panitia? Ini panitia? Oh, musrif. Terus. Ayo apa? Menurut Anda, peduli, perhatian, mandiri, terus Islami. Oh iya, kalau perempuan bukan Islami, Islamiyati. Oke, terus hidup, maksudnya? Oke, hidup. Oh enggak, ini saya tanya definisi, teladan yang bisa ideal seperti apa? Disiplin, ya, anggun, rapi, tangguh, perempuan tangguh, perkasa, namanya Superwati. Oke, selamat, maaf Ustaz. Jadi materi saya sudah selesai. Lah yang satu semua ngapain saya harus menyampaikan materi? Sampai di sini saja. Lo ngapain kasih tahu orang yang sudah tahu? Gak ada gunanya kan? Cuma, ini ada cumanya. Bagaimana yang teman-teman katakan terukur dalam praktek sebagai musrif? Saya tangguh itu ukurannya apa? Tangguh itu. Ya, kuat ngangkat barbel 20 ons. Ya itu sulitnya loh. Kita tuh bicara teladan, itu memang ukurannya yang sulit. Semua yang disampaikan tadi baik semua, gak ada yang jelek. Anggun itu kayak apa? Perlu definisi. Namanya indikator. Apa indikatornya? Seorang muslimah dibilang apa tadi? Ramah. Ramah itu apa? Oh kalau ketemu tuh saling nyapa. Jadi itu yang perlu dipraktekkan. Karena kalau sekedar kata-kata yang ditulis tadi itu menjadi hal-hal yang sifatnya normatif. Yang normatif itu boleh diukur tetapi bisa diterjemahkan dalam kata-kata maupun perbuatan. Nah, tugas musrifah menerjemahkan itu dalam bentuk tingkah laku perbuatan. Jujur itu apa? Wah, itu harus dijelaskan. Peduli itu bagaimana? Kalau ada musrif yang sakit didatangi. Nah, itu namanya peduli. Ya, kalau ada musrif punya snack banyak, kita minta. Itu nggak masuk ya toh. Itu namanya geragas itu. Bahasa Inggrisnya apa yang geragas ya? Deragus. Saset. Bagaimana membuat sesuatu yang tadi seolah-olah hanya di sini itu menjadi sesuatu yang bisa diukur. Lihat ada santrinya ini kok murung, yang lainnya gembira kok dia sedih datangi. Ada apa? Habis putus, Pak. Wah, putus apanya? Listriknya, Pak. Listrik. Ya, dia punya sahabat ketika SMA tiba-tiba kirim surat isinya sampai di sini saja. Tolong dibaca. Suratmu lagi jangan-jangan keliru. Enggak, Pak, sudah putus, dia sudah bilang sampai di sini saja. Pasti kamu belum baca seluruhnya. Coba suratnya mana? Setelah musrifnya membaca gini, oh kamu dengerin yang saya baca ya.
Sementara sampai di sini saja, karena tintaku sudah habis. Ini yang habis tintanya. Ini kamu baca nggak selesai. Jadi bagaimana kemudian membuat hal-hal yang baik-baik tadi itu terwujud dalam sebuah interaksi dengan santri. Oke, jadi kalau nggak percaya yang saya katakan itu sudah tertulis, ini saya tunjukkan PowerPoint-nya. Di materi sudah selesai, hanya dalam waktu 10 menit. Oke, tapi kalau nggak ada PPT nggak dibilang nggak serius nanti. Oke, jangan-jangan sudah habis. Oke, nah saya membuat akronim biar mudah diingat, musyrif saja, nggak pakai ya. Nanti ahnya tambahin sendiri. Biar mudah diingat poin-poin pentingnya itu apa. MUSY, betul ya, ada H. Nah, yang nggak saya kasih H sama hanya musyrif saja sampai F. Nanti A-nya dikasih sendiri ya sama yang perempuan. Ibu-ibu. Ibu-ibu belum nih? Belum? Yang ini bapak-bapak? Calon. Ya, oke. Musyrifah ideal adalah yang siap. Tadi ada yang bilang yang siap. Apa maksudnya siap itu? Ayo, harus serius ya. Menjawabnya siap, Pak. Siap saya nikahi, Pak. Oke, PPT. Menjadi musyrif teladan sesuai dengan permohonan Ustadz Tantowi ya. Ya? Oh, sorry. Iya, duplikat aja. Oke. Saya tuh kalau pakai kadang-kadang khawatir. Boleh pakai ini aja, enggak apa-apa. Biasa ada jalan-jalan. Karena pernah ya, saya itu buka gini, habis flash disk, habis ngajar. Ternyata belum tampil di situ loh. Yang muncul kok iklan obat kuat gitu loh. Saya kaget, ini dari mana? Terus oh itu virus Pak. Waduh. Untung enggak muncul di kamera. Obat kuat yang diiklankan makhluk muncul tanpa baju. Kuda yang dengan itu. Karena obat kuat itu kuda. Pikirannya jangan macam-macam. Musyrif. Yang pertama itu kalau jadi musyrif wajib menguasai materi dulu. Apa yang mau disampaikan? Kalau nggak menguasai materi. Yang kedua, ucapan kata-kata dapat dipercaya. Tadi jujur, nggak usah ditulis, apa yang ditulis sih? Oh, kenang-kenangan. Oh iya, silakan. Oh, nanti tak kasih PPT terus diganti namanya untuk presentasi juga boleh. Itu hak cipta tidak ada, jadi bebas saja mau pakai. Ucapan itu kata-kata kita itu harus bertuah. Artinya kata-kata yang kita sampaikan kepada para santri itu memang benar-benar ada maknanya. Selamat pagi ya adik-adik, selamat siang. Itu muncul dari hati bukan hanya sekedar dari mulut. Beda loh, sapaan formalitas dengan sapaan yang muncul dari hati itu beda. Ada buku bagus judulnya, Oke, nah jadi ucapan itu penting. Kalau nggak usah di hadapan sini aja, saya pakai tangan aja. Bisa? Oke, ternyata bisa. Ucapan dapat dipercaya, S-nya silaturahmi diutamakan. Jadi jangan hanya WA sama santri. Sekali itu datangi ke kamarnya, lihat kebersihannya. Wah, kamarmu bersih sekali ya. Dibilang begitu itu santrinya, bangga. Tidak akan melupakan Anda seumur hidup. Bahwa kamar saya pernah dikunjungi oleh Ustadz ini dan dibilang bersih sekali, itu diingat seumur hidup. Kamarmu lebih bersih dari kamar saya. Wah, biar bangga sekali. Sapaan-sapaan sederhana tapi itu mengesankan pada para santri kita. Sekali tempo ketika pakaiannya bagus kita bilang,
pakaianmu memang sangat well-grown, matching banget gitu. Biar dia nanti ke depan kalau berpakaian itu rapi gitu. Jadi apresiasi kalau dia baik. Kalau kurang diajak berbicara agar besok lebih baik. Yakin tugas yang dilakukan Anda sebagai muslim-muslim itu benar. Karena kalau Anda ragu-ragu, ini saya begini benar apa enggak sih? Yang kita ajak juga ragu-ragu juga. Wong kita aja ragu-ragu kok. Jadi harus mantap. Ngajak orang itu harus mantap. Ya. Salah itu kalau mantap, yang ikut juga banyak. Sedikit ragu-ragu, yang ikut enggak banyak. Ya. Oke. R-nya itu religius dalam tindakan. Tapi tindakan itu muncul dari mana? Dari hati, pikiran, ucapan, baru tindakan. Makanya harus menyatu. Tindakan dipahami sebuah action terakhir dari hati, pikiran, dan action. I-nya itu intelektualitas. Membanggakan. IP-nya 1,2. Atau IP-nya kalau membanggakan mesti di atas 3 dong. Ya, kalau IP-nya kurang dari 3 ya belum membanggakan. Ya, tapi nggak usah diumumkan sama santrinya. Adik IP 1 3,9. Wah, nggak perlu, itu nggak perlu. Yang memberitahu biar orang lain atau ustadznya yang memberitahu. Alhamdulillah ini musyrif-musyrifah Anda ini IP-nya di atas 3 semua. Oh, tepuk tangan itu para santrinya, harus begitu kan. Iya. Kemarin saya diundang yang setahun lalu ya, wisuda PUTM itu, IP-nya cum laude semua. Mahasiswa PUTM itu cum laude semua. Saya kan senang sekali, ini ada 20, berapa kemarin ya, 28 atau berapa kok, IP-nya itu cum laude semua. Luar biasa itu. Nah kalau Anda ini cum laude semua, orang melihat Anda itu memang berpantas jadi musyrif. Gitu. Di kelas jadi contoh. Enggak pernah terlambat. Musyrif terlambat alasannya apa? Maaf Pak, salat duha Pak. Salat duhanya 2 jam. Jadi intelektualitasnya membanggakan gitu loh ya. Apalagi kita diajari bagaimana bahasa Inggris yang baik. Ya. Bahasa Inggris, kalau ngomong diselip-selipkan bahasa Inggris biar kelihatan pintar. Campur Arab dikit. Kalau enggak yes no ya, bilang. Naam. Pokoknya bahasa Arab wis campur ya, kelihatan saya banyak bahasa. Kemudian fisik sehat dan kuat, yang belum banyak disebut soal ini tadi. Jangan lupa loh ya, Anda punya pikiran besar, cita-cita setinggi langit, kalau sakit tidak ada manfaatnya. Anda punya pengen jadi profesor macam-macam, kalau sakit nggak ada apa-apanya. Hanya di rumah, duduk, dilayani. Ya. Nah, tetapi itu yang kadang-kadang dilupakan oleh kita. Jarang olahraga, olahraganya hanya di HP. Apa main golf Pak sebentar? Wah, habis sibuk. Apa sepak bola ini Pak? Wah. Tapi di HP ya, enggak sehat. Ya sekali-sekali jalan keliling kampus UAD ini, yang di mana itu? Ring Road itu kampus berapa? 4. Jalan dari kampus ke kampus, jalan ya dari kampus ini ke Wates, jalan. Itu namanya napak tilas. Itu enggak jauh kan, kalau naik mobil 1 jam, paling kalau jalan kaki paling hanya 4 jam nyampe itu. Enggak jauh berangkat ya toh. Nanti pulang naik kereta bandara itu kan bagus. Jalan tapi sehat itu. Semuanya bawa tulisan UAD kan promosi itu. Promosi itu. Oh, saya tuh pernah ikut apa itu namanya dulu pengembaraan Desember Pramuka itu berapa hari gitu ya, 5 hari atau berapa tuh keliling kok Jawa Tengah, Purworejo, Mantul, sono sampai ini jalan kaki hampir 1 minggu itu latihannya jalan dari UGM sampai Selarong pulang pergi. Iya jalan kaki benar. Itu sampai rumah sepatu jebol. Oke, fisik sehat dan kuat. Fisik ini penting ya. Nah, saya akan jelaskan satu-satu. M tadi apa? Materi. Jadi kalau maksudnya begini, ketika kita bertemu dengan musyrif itu apa materi yang mau kita sampaikan? Ada hal penting yang substantif apa? Kita harus kuasai. Misalnya hari ini kita bicara soal
minyak yang diproduksi oleh Pertamina. Pertamina itu menurut Pak Harwanto almarhum dosen UMJ itu per tahun minyak naik. Singkatannya Pertamina. Per tahun minyak naik. Kalau mau disingkat menjadi Pertamirun, per tahun minyak turun, itu mesti turun itu nanti. Itu Pak Harwanto dulu nulis di KR. Singkat-singkat aja jago bikin itu. Pak Harwanto itu almarhum dia ya, dosen prinsipal UMJ. Yang pertama itu harus banyak membaca. Iqra itu pertama kali ya. Bahkan Pak Ketum itu kalau pesan ya di forum-forum mahasiswa, kalau ada acara itu bacalah Iqra atau Al-Mujadilah ayat berapa itu? 11. Membaca itu penting ternyata ya. Saya nggak tahu bahasa Arabnya. Iqra itu fi'il apa, Ustaz? Madhi, mudhari, amar. Kalau amar itu hukumnya apa? Wajib. Nah, kalau hukumnya wajib, kalau nggak membaca dosa. Kira-kira begitu loh. Kalau fikihnya loh ya. Tapi saya nggak tahu yang paham beliau. Karena dia fi'il amar itu wajib membaca. Nah, ini yang belum banyak disampaikan bahwa membaca itu hukumnya wajib. Sekarang membaca seolah-olah hanya himbauan. Mari kita membaca buku. Padahal membaca itu hukumnya wajib karena fi'ilnya fi'il amar. Ya nanti mungkin perlu dikaji lebih mendalam ya. Membaca status setiap hari. Kula nggih ngaji WA kok, Pak. WA ya apa? Wausan Al-Qur'an. Wah, itu diplesetkan itu. WA itu diplesetkan wausan Al-Qur'an. Padahal WA itu WhatsApp. Tetapi kalau kita itu banyak membaca, maka setiap hari pikiran kita itu seperti Facebook itu. Facebook, kalau Anda buka pertama kali apa pertanyaannya? Bukan. Apa yang Anda pikirkan? Itu di Facebook tiap hari tanyanya seperti itu loh. Maka setiap hari Anda juga harus berpikir apa yang disampaikan hari ini. Facebook aja pertanyaannya begitu. Cuma kadang-kadang nggak sadar bahwa itu mengajak kita berpikir. Tapi yang di-upload bukan hasil pikiran kita. Gambar lagi makan. Berarti hari ini jangan pikirkan makan aja. Pertanyaannya kan apa yang Anda pikirkan hari ini? Oke. Siapa yang punya Facebook di sini? Semua punya? Bagus. Instagram? Punya. Kemudian Twitter? Punya. Line? Punya. Telegram? Punya. Oke. Telepon? Punya. Sekarang pakainya HP ya, nggak ada telepon. Oke, banyak membaca. Ini penting, karena membaca itu bagian dari upaya kita memperluas wawasan. Luas wawasan itu maknanya apa? Ya kita harus tahu perkembangan hal yang terjadi. Jadi kalau ditanya oleh santrinya, Kak, terjadi perang antara Soviet dengan mana? Ayo, Soviet dengan mana? Soviet dengan mana dulu? Soviet. Yang kemarin ribut semua. Nah, gitu loh maksud saya. Rusia dengan Ukraina dulu. Soviet dengan mana dulu? Perang dingin ya. NATO dengan waktu Warsawa. Silakan dibaca sejarah. Itu luas wawasan. Soviet sudah bubar, yang ada Rusia. Rusia perang dengan Ukraina. Kok ditanya, kok bisa perang? Cerita. Menurut versi A begini, versi B begini, ada diskusi. Misalnya ya, luas wawasan. Mengapa kok negara kita itu minyak dunia naik, kok kita malah naik juga? Harusnya minyak dunia naik, minyak dunia turun, kita turun gini, minyak dunia turun, kita naik. Apa sebabnya? Jelaskan juga. Bisa menjelaskannya. Menurut yang saya baca, gitu jawabannya kan, kita nggak tahu juga. Alasannya membaca. Mengikuti perkembangan informasi, penting. Meskipun kita di UAD tidak beri kemana-mana, tapi informasi itu datang. Anda punya, apa ini namanya, smartphone bisa tanya. Google, siapa namamu? Kok kamu tanya saya? Jawabnya. Jadi kita tanya di sini dijawab oleh asisten Google itu. Politik Timur Tengah, dia buka di sini. Apa yang terjadi di Timur Tengah hari ini?
Semuanya dijawab. Memahami materi pokok, jadi kalau kita mau tampil hari ini, materi pokoknya apa? Ya kita semalam itu siapkan materi itu. Kok tadi kan menguasai materi banyak itu, siapkan bahan-bahan yang kita pegang. Kalau enggak hafal ya pakai catatan, biasa saja. Dan enggak berdosa membawa catatan itu. Setiap orang khotbah membaca itu aja. Yang memperbarui pengetahuan, tiap hari update. Itu namanya menguasai materi. Jadi nanti kalau menyampaikan materi hari Minggu ini beda dengan Minggu besok. Itu namanya update materi. Jangan sampai Minggu pertama, kedua, ketiga kok sama aja. Berarti ini tidak menyampaikan materi, tapi hanya mengulang materi. Oke. Saya diingatkan ya kalau sudah jamnya nanti biar tidak nabrak. Jam berapa sekarang? Saya sampai jam berapa? Saya 10.30. Oh jam 11. Oh, oke. Jam 11 toh. Jangan nambahin kontrak loh. Waktunya nanti habis saya pakai. Beliau nanti kan menyampaikan materi. Ucapan jelas dan dimengerti. Jelas dan dimengerti. Kadang terganggu kalau pakai ini ya. Ya dibuka. Jelas dan dimengerti. Beda ya. Jelas dan dimengerti. Jelas dan dimengerti. Beda memang. Boleh buka masker dalam SOP itu 3 to. Yang pertama saat pidato, yang kedua saat dipoto, yang ketiga saat makan soto. Itu boleh. Dipoto itu boleh buka. Pidato boleh. Yang kedua ucapan yang baik, yang bisa menembus relung para santri itu yang tumbuh dari hati. Sapaan-sapaan tidak formalitas, tapi sapaan-sapaan yang penuh kualitas. Bagaimana kabarmu? Sehat hari ini? Jabat tangan, pegang pundaknya. Itu penting karena apa? Itu menghilangkan sekat-sekat psikologis. Gimana kabarmu? Hanya nyuding begitu. Gimana kabarmu? Itu sapaan-sapaan yang tidak mengenakan. Tapi kalau kita pegang pundaknya, terus jabat tangan. Gimana kabarnya sampai di gini? Baik, baik. Itu senang loh. Iya. Buku judulnya Teaching with Love and Logic. Buku bagus itu, buku lama. Jadi kita mengajar terus dengan apa? With love and logic. Dengan cinta dan logika. Pikiran, bukan sekedar keluar dari mulut. Makanya kata-kata yang keluar benar-benar tumbuh dari hati. Enggak dibuat-buat. Dibuat-buat malah keliru. Asik-asik tidur di bangunan. Harusnya kan dibangunin, mah di bangunan, nanti kelirunya. Itu karena dibuat-buat malah keliru. Tidur di bangunan, bukan dibangunin. Orang Jawa berlagak orang Jakarta. Bahasanya jadi keliru. Asik-asik tidur di bangunan, malah dibangunin. Oke. Ya, humoris itu penting, tetapi jangan semuanya diisi humor. Tapi penting menyampaikan secara santai. Ada juga orang yang tidak bisa humor, serius saja. Ini pesertanya tegang selama pelatihan itu. Gimana mau senyum nggak bisa, mau nengok belakang nggak berani gitu kan. 1,5 jam dipaku pantatnya itu nggak bisa gerak. Saya kalau isi ya muter-muter gitu, videonya harus dipegang terus itu. Menyenangkan dan menggembirakan. Kata-kata itu yang muncul itu menyenangkan. Wah, tadi malam saya nggak bisa tidur. Latihan jadi penjaga. Besok kalau kamu disuruh jaga istrimu sakit-sakit, latihannya sekarang. Gitu Kak? Iya. Loh, jadi semuanya kan bermanfaat toh. Kak, sayurnya kurang garam. Alhamdulillah, kamu nggak akan mudah terserang darah tinggi. Nah gitu. Semuanya itu menghibur coba. Kalau kita bisa menghibur semua itu enak gitu loh. Hari ini makan terlambat, latihan puasa. Kamu dulu kan pernah puasa sehari nggak makan, hanya terlambat 1 menit aja kamu teriak gitu loh. Jadi semuanya dibalas dengan kesyukuran dan kemanfaatan. Kemarin saya di kelas bisa tidur Kak. Saya merasa berdosa. Enggak apa-apa, tidur itu nikmat asal enggak mengganggu yang lain.
Sudah tidur ngorok itu nganggu yang lain loh itu. Jadi boleh, menyenangkan, menggembirakan. Pak AR, Kiai Haji AR Fakhrudin, Ketua PP Muhammadiyah, suatu saat diundang ke Purwodadi. Purwodadi itu daerah Jawa Tengah. Dia tidak nginap di hotel. Pak AR itu termasuk pimpinan pusat yang jarang tidur di hotel. Kalau itu di rumah pimpinan cabang atau pimpinan ranting. Suatu saat si tempat nginap ini nggak punya dipan yang bisa untuk Pak AR tidur di situ. Hanya digelarkan tikar sama kasur saja. Pak AR, kami mohon maaf nggak punya dipan yang bagus untuk Bapak, hanya dikasih di kasur di lantai bawah. Apa kata Pak AR? Alhamdulillah, malah saya tidak akan jatuh dari dipan. Ya kan menyenangkan toh? Artinya dia nggak akan jatuh karena tidurnya di bawah. Kalau di atas bisa jatuh. Apalagi kalau tidurnya gaya gulat, kiri kanan, atas bawah, balik kiri, wah itu bisa mencelat dari kamar. Ya. Oke. Nah. Kemudian tidak dibuat, bisa jelaskan, ya bahasa yang wajar, tetapi itu apa namanya? Bahasa kita sehari-hari, tidak dibuat-buat. Itu menunjukkan bahwa ucapan kita itu tumbuh dari hati. Oke. Musrif ini baru yang kedua. S itu tadi silaturahmi kan, penjelasannya, contohnya ini menambah networking, jaringan. Kalau Anda punya IG, punya Facebook, followernya selalu bertambah. Itu indikatornya. Jadi yang saya sama tadi indikator dari silaturahmi, indikator ucapan, indikator menguasai materi. Apa itu? Menjalin persahabatan dengan baik. Kemudian membawa kabar baik dan memotivasi. Jadi kalau kita datang itu kabarnya kabar baik. Alhamdulillah, SPP kita diturunkan. Alhamdulillah. Dari mana? Dari bank ke rekening kita. Ya kan turun. Terus kemudian kabar yang baik. Insya Allah kita sebagai muslim akan dipercepat masa bakti kita. Loh, kok dipercepat gimana? Karena ini ada percepatan proses pembelajaran. Kalau begitu kita bisa pulang ya secepatnya. Ya tetap sesuai waktunya, yang dipercepat pembelajarannya saja. Pulangnya dibaca dengan waktu. Saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Ini yang penting. Ya, silaturahmi itu bukan hanya ketika kita bahagia. Tapi kita dalam duka, ada santri yang bermasalah, justru kita yang datang di situ. Kalau ada yang sakit, kita yang pertama datang. Ibunya kita telepon. Saya kemarin agak kecewa karena saya diberitahu agak terlambat. Ada mahasiswa baru kami itu kecelakaan. Terus saya baru tahu itu 2 hari kedua atau ketiga. Nah, saya langsung telepon. Mohon maaf, kami tidak segera menghubungi ibu. Dibegitukan saja, ibu itu merasa senang apa? Diperhatikan oleh dosen, oleh kampus. Nanti insya Allah akan kami follow up terkait dengan biaya yang akan ditanggung oleh universitas. Gitu itu penting. Karena itu iklan bagus bagi UAD. Ya, kalau ada yang sakit, jenguk dengan cepat. Ya. Sehingga itu menunjukkan kita itu datang bukan hanya saat suka, tapi saat duka pun kita ada di sampingnya. Itu bagi teman-teman yang benar seperti itu. Dan musrif itu menurut saya bukan atas bawah ya, tapi dia apa ini? Mitra, sejajar. Hanya Anda lebih senior. Fasilitator, mestinya fungsinya sebagai fasilitator. Karena fasilitator tugasnya apa? Mendampingi, menyediakan diri, membuat yang sulit menjadi mudah. Kak, ini sulit sekali nih tugas ini. Saya dulu lebih sulit. Kamu juga harus belajar. Jangan begitu. Jangan membalas dendam adik-adiknya. Oh, gini saya beritahu biar mudah. Gitu caranya. Gitu aja kok sulit. Saya lebih sulit dari itu dulu. Jangan begitu. Nah, tugas kita apa? Memudahkan, memfasilitasi sebagai fasilitator. Oke. S, terus kemudian apa? Setelah S apa? Z.
Y. Oh iya betul Y. Y tadi apa? Yakin yang dilakukan itu benar. Menjadi muslim sebagai tugas mulia. Artinya apa? Kita harus mencintai amanah itu sebagai tugas mulia. Kalau kita mencintai tugas itu, mau sedih, mau susah ya jalan terus. Tapi kalau dia tidak mencintai tugas itu, nanti ada halangan sedikit pasti apa? Mengeluh. Kalau sudah mengeluh akan banyak protes. Kalau protes kemudian pekerjaannya tidak ikhlas. Ini ada pembekalan lagi. TOT ini hari libur kok TOT. Ini Ustaz Tontowi ini aneh-aneh. Wah gitu. Dimarahilah Ustaz Tontowi. Kamu datang enggak? Datang dong. Yuk kita boikot aja yuk. Wah. Akhirnya protes. Saya pikir kalau itu tugas mulia, berat disyukuri. Mudah alhamdulillah. Kurang disyukuri, lebih alhamdulillah. Makan koknya pakai tempe. Alhamdulillah bisa makan pakai tempe. Terus besok, kita di stik, warung stik. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah tahun depan kita mau diajak umroh semua. Kumpulnya di Mekah. Ya, itu jadi amin innalillah. Oke. Nah, kemudian kita niati tinggal di asrama sebagai muslim itu sebagai tempat beramal dan beribadah. Jadi bukan sekedar tidur loh ya. Kalau hanya tidur, di kos-kosan juga tidur. Tapi tidur di sana Anda itu ibadah. Anda tinggal di asrama juga ya? Iya. Apa bedanya tidurnya kerbau dengan kita? Kalau di asramanya tidur kan sapi di kandang juga tidur. Gajah di kebun juga tidur. Tapi tidurnya santri, tidurnya muslimah beda dengan tidurnya gajah dan kerbau. Itu yang saya maksud. Tidur pun di asrama sebagai sebuah ibadah. Tidurnya diatur, berdoa dulu. Kalau mau tidur gimana? Allahumma barik lana. Ya, jadi bismika Allahumma ya bismika. Mesti ingatkan santrinya. Ketika mau tidur di WA semua, jangan lupa kita berharap besok kita ketemu hari yang lebih baik. Jangan lupa berdoa sebelum tidur. Sapaan-sapaan informal itu membahagiakan loh. Tiba-tiba muncul di kamarnya. Lagi ngapain ini? Ini adik-adik ini. Anu Kak lagi belajar. Belajar apa kamu? Ini diskusi. Karena kalau kita hanya datang di, maaf ya, mungkin aturannya saya belum tahu di sini. Kita hanya ngontrol mereka pada saat jam-jam formal, itu yang terjadi hubungan formalistik. Iya. Ya tadi kita nggak mungkin bisa ngecek kamarnya bersih apa tidak. Toiletnya seperti apa. Pura-pura kita, kamu ini kamar mandi di dalam atau di luar ya kalau muslim itu? Luar, ya, dicek kamar santrinya. Ini kamarnya kok santrinya bersih banget. Gitu. Kita perlu cek. Kamu belajar apa sekarang? Statistik. Wah, statistik. Ayo belajar dengan saya. Sekarang regresi. Kamu paham nggak regresi? Wow, pintar sekali. Ini salah apa benar Kak? Wah, itu saya nggak tahu. Ya, saya semuanya bisa kecuali regresi. Artinya begitu ya. Jadi datang, sapaan-sapaan itu penting ya. Mendorong dan memotivasi. Kemudian melatih diri untuk hal yang positif. Karena apa? Santri ini koridornya seperti fasilitator, seperti guru, seperti trainer. Karena apa? Dia harus terlihat baik. Maka daripada kita terlihat baik, berusaha menjadi benar-benar baik. Jangan berpura-pura. Karena apa? Itu akan melatih diri kita. Jadi, oh iya, bangun jam setengah 4, sholat, terus ngaji, terus kemudian jamaah subuh, terus pagi olahraga, itu selalu menjadi bagian. Terus kemudian pengembangan diri untuk menjadi pemimpin. Ini kan meskipun kecil, teman-teman ini memimpin santri loh. Disitulah leadership kita terbentuk. Ya, kepemimpinan kita mulai terbentuk. Tidak sadar nanti gaya kita menjadi musrifah itu akan menjadi warna ketika nanti teman-teman menjadi pemimpin. Kalau
ketika di sini mudah marah, ya nanti gayanya marah-marah. Ya, sedikit-sedikit ada salah tembak. Ya, kamu gimana kamu? Kalau enggak sana pergi. Oh, keras itu. Hukum, suka menghukum, nanti jadi pemimpin suka menghukum juga. Nah, saya kira hukuman penting ya. Jangan sampai terjadi seperti yang di berita sekarang lagi viral itu. Jangan sampai ada aturan, ada etika yang harus dijunjung tinggi, dan apalagi yang dihadapi sudah mahasiswa. Itu beda dengan yang dihadapi anak-anak SMP, anak-anak SD, itu beda. Maka menurut saya pendekatannya sudah menggunakan pendekatan orang dewasa. Kita tidak menggurui tapi mendampingi. Kita enggak banyak memberi tapi mendengarkan. Kita bertanya biar dia berkata, kita mendengarkan. Bedanya fasilitator itu. Fasilitator itu banyak mendengarkan, sedikit bertanya. Itu fasilitator. Dik, gimana dik soal kamu tafsir? Dia cerita, banyak dengarkan. Terus, iya kak, ada kesulitan di sini. Oh ya, saya bantu kalau kamu sulit caranya begini-begini. Itu kita harus banyak mendengarkan loh, kalau fasilitator. Kalau narasumber itu banyak memberi, sedikit mendengarkan. Seperti saya ini kan banyak ngomong, karena saya mulai dengan bertanya dulu, biar saya nggak banyak bicara. Oke. Mendorong belajar setiap saat. Apa maksudnya ini? Mendorong belajar setiap saat. Jadi musyrif itu mendorong belajar setiap saat. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Kok jadi muslim kok mendorong kita belajar setiap saat, apa maksudnya? Belajar dari pengalaman, terus apa? Apa? Saya pernah bikin kaos. Saya bagi kepada teman-teman dosen. Tulisannya begini, hanya dosen yang selalu belajar, yang pantas mengajar. Apa? Paham maksudnya? Kita ini selalu belajar. Karena apa? Kita akan mendampingi santri. Nah, kalau kita nggak belajar, apa yang mau kita sampaikan? Update pengetahuan, update wawasan. Nah, gitu juga. Update ibadah kita. Oke. Itu kira-kira 5 hal itu yang mewakili yakin tugas yang kita jalankan itu adalah tugas yang mulia, tugas yang benar. Oke. R-nya apa? Religius. Ini sudah disebutkan semua tadi. Makanya tadi nggak usah lama-lama, 10 menit selesai. Saya pulang, tinggal kasih tugas selesai. R yang pertama itu indikatornya adalah melaksanakan ibadah wajib dengan baik. Kali ini saya sudah nggak ragu-ragu lagi, karena sudah kelihatan ustadz dan ustazah. Jadi saya yakin ini sudah dilakukan dengan sebaik-baiknya. Salat subuhnya berapa rakaat? 4. 2. Nah, pengen mantap jadi 4. 2 rakaat, oke. Ibadah sunnah apa yang dibiasakan di asrama? Puasa, Senin Kamis, terus tahajud, terus duha, terus apa? Al-Kahfi, salat rawatib, oke bagus. Hafalan Al-Kahfi, Al-Mulk, Al-Waqiah sudah hafal semua. Terus minimal berapa juz kalau musyrif? Berapa? 30 juz minimal. Wah, ada berapa juz lagi yang belum dihafal? Juz 30. Oke. Berperilaku santun. Ada sopan santun sebenarnya sama. Ya beretika. Sopan santun itu ya semuanya menjaga aurat. Yang penting ya, kadang-kadang berpenampilannya enggak menjaga aurat. Ya kalau di sini sih semuanya sudah, yang musyrif maupun sudah bagus semua. Begitu kita keluar, itu setiap fakultas punya model gaya yang berbeda-beda. Fakultas ekonomi, karena dia ekonomis,
bajunya nggak longgar-longgar gitu kan ekonomis. Gitu. Ini menyindir ya. Yang satu ini politik. Ini pasti baju yang dipakai ini ini politik. Fakultas teknik. Wah ini bentuknya macam-macam, mana teknik arsitektur. Wah begini. Ini fakultas kesehatan. Wah begini. PAI. Begini. Nanti fakultas agama, fakultas hukum. Wah begini. Suka pakai pakaian hitam karena pengadilan. Wah. Kalau agama kemana-mana bawa pakaian koko. Ke mall aja pakai baju koko. Ya, piknik aja pakai sarung. Pantai pakai sarung. Saya tanya mana? FAI. FAI. Kalau nginap di masjid, nggak di hotel. Itu prinsip efektif efisien. Sekaligus jadi imam, jadi makmum, muazin, penjaga masjid. Ya. Tapi sekarang enggak ya. Anak-anak FAI itu kalau ada kegiatan tempat ini, dosennya juga di hotel, ngadakan seminar macam-macam. Tapi ya boleh-boleh saja. Berwatak sabar dalam menghadapi persoalan. Artinya menyelesaikan masalah itu diikuti secara sistematis. Jangan terbiasa memotong alur ya. Antri ya antri gitu. Saya kira Pak Syafi'i almarhum, Buya Syafi'i almarhum itu contoh yang baik. Suatu ketika beliau itu periksa di rumah sakit PKU. Duduk di antara pasien. Ada orang yang tahu kalau beliau itu mantan ketua PP Muhammadiyah. Diminta untuk langsung ke depan. Dia enggak mau. Enggak, saya antri dari sini. Sekarang PKU sekarang pasiennya banyak ya. Bapak silakan enggak, saya antri aja. Enggak mau didahulukan. Coba, itu kalau orang yang tidak ini memiliki watak sabar, terus dia menghargai orang lain, peduli yang datang lebih awal. Itu kan begitu. Tapi kita kan kadang-kadang enggak langsung maju ke depan. Tolong dahulukan musyrif ini. Nah, kalau yang antri santri mana ada yang berani nolak, ya kan? Ini santri antri makan, langsung aja datang gitu kan. Ya ini diem semua nggak berani ngelawan kan? Santri sama bosnya yang nggak berani. Tapi itu kan perilaku yang dilihat oleh adik-adik kita. Kebiasaan itu menjadi nggak menarik. Maka saya paling nggak senang kalau saya antri, oh di mana ada orang yang rebut antrian saya. Saya pernah nih ngalami kasus ini di bank, salah satu bank. Saya ngantri, sudah ambil kartu, kok saya nggak dipanggil-panggil, tiba-tiba orang nyelonong dilayani. Saya diem, terus saya bilang, Mbak, saya dekat, Mbak ini nomor saya lebih dulu, saya bilang. Kok dia masuk langsung dilayani? Apa karena saya ini sedikit? Nah, begitu? Enggak Pak. Terus, ini selesai, saya maju dilayani, saya bilang, hari ini saya merasa mendapat pelayanan tidak baik di bank ini dan saya sangat kecewa. Saya tulis, ketik, saya bawa ini, nomor antrian saya ceritakan semua yang terjadi, silahkan di cross check dengan CCTV. Apabila dalam 2 kali 24 jam Anda tidak memberitahukan saya, maka saya akan tulis di media massa. Saya berani gitu. Setelah itu, tadi sebelum saya telepon dengan saya, Pak mohon maaf Pak, kami begini Pak, tadi Bapaknya sudah punya antri macam-macam. Saya nggak habis pikir, pokoknya saya tahu saya dapat pelan yang nggak baik. Anda saya maafkan, tapi prosedurnya akan saya lalui. Kemudian datanglah 3 orang, direktur, marketing, sama apa itu layanan, datang ke kantor saya. Pak, kami mohon maaf. Setelah saya cek, CCTV-nya memang yang salah karyawan kami. Sejak saat itu sampai hari ini saya nggak pernah ngambah yang namanya bank itu. Ya, di kantor itu saya nggak pernah datang lagi. Mengapa? Lu itu sesuatu yang sepele tapi itu menyinggung perasaan orang. Nah, gitu ya. Tetapi itu kan mengajari kita agar kita itu ada toleransi. Ada toleransi. Enggak apa-apa kalau ada yang nggak benar, kalau Anda berani ya sampaikan aja. Gitu. Kalau kita benar, mengapa harus takut?
Ya, oke. Terus kemudian berkomunikasi dengan baik. Ini juga modal penting. Karena komunikasi itulah sebenarnya menunjukkan siapa kita dan bagaimana cara kita memperlakukan kepada orang lain. Komunikasi yang baik, komunikasi yang tadi dengan pendekatan hati dan pikiran kita yang baik itu akan membuat kita menjadi nyaman. Membangun toleransi, seperti tadi saya katakan, toleransi itu harus dibiasakan di tempat apapun sebenarnya. Ya, baik itu di rumah, di asrama maupun di ruang-ruang publik. Ruang publik. Di ruang publik ini yang sering kadang terjadi. Orang tidak mau sabar, toleran, lampunya merah ya dari belakang, dun, 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 dun. Itu sampai ada teman itu yang karena saking tidak kuat menahannya ya. Ditolakson berkali-kali dia turun terus bilang gini. Gini aja. Matanya tuh lihat lampunya merah gitu, maksudnya begitu. Dia turun karena dia dudun gitu. Terus dia turun dari sopirnya itu dia nunjuk gini. Gini aja. Lampunya merah ya telakson itu. Pengennya kita suruh ngelanggar. Lampunya merah loh. Oke. Kemudian memiliki adab Islami ya, perilaku sebelum berilmu katanya harus beradab dulu ya. Agar kita menjadi orang-orang yang benar-benar baik. Oke. I, apa tadi I? Intelektualitasnya membanggakan. Siapa yang IP-nya lebih dari 1? Semuanya. Lebih dari 2? Lebih dari 3? Semua, alhamdulillah. Ya, lebih dari 35? Semua. Wah, hebat. Kayaknya lulus cum laude semua nanti ya. Ya. Nanti pasang spanduk, alhamdulillah seluruh musrif lulus dengan cum laude. Wah. Dapat hadiah dari Pak Tontowi. Ya. Oke. Kreatif. Ya, berpikir kritis, kreatif. Ada yang nggak beres kita diskusikan. Kreatif itu apa ya? Kreatif itu ya. Kreatif itu bisa menyelesaikan masalah. Iya. Bisa menyelesaikan masalah di luar rumus yang ada. Saya bacakannya begitu. Bisa menyelesaikan masalah di luar rumus yang ada. Itu namanya kreatif. Misalnya kalau belajar matematika 85 kali 85 itu kan hitungnya kan 85, bawahnya 85. Terus di garis bawahnya kan 5 kali 5, 25, 5. Terus ini 8 kali 5, 40, berarti 42, gitu kan. Terus nanti 5 kali 8, 40, 0, gitu kan. Terus 8 kali 5 ya. Berapa tadi? Lagi 8, berarti 64 ditambah sisanya tadi. Berapa? Ketemunya berapa? Si Curug itu, gitu. 85 ke 85. Pakai namanya itu apa ya? 2. Oke, terus. Berarti jumlahnya berapa? Iya, betul. Kalau 25 kali 25? 25 kali 25? 25. Kalau 45 kali 45? 2025. 65 kali 65 ketemunya 4225. Ayo dihitung. 65 kali 65 ketemunya 4225. Hitung aja. 15 kali 15 ketemunya 225. Ya, kemudian 75 kali 75 ketemunya 5625. Ya kan? Caranya bagaimana? Yang angka depan dikalikan dengan bilangan di atasnya. Pas. 45 kali 45, 4 kali 5, 20. Jadi 20, 25. 75 kali 75, 7 kali 8, 56, 25. 95 kali 95 ketemunya 90, 25. Itu namanya kreatif.
Kalau yang tadi namanya cerdas. Pinter namanya yang tadi itu pintar. Karena pakai rumus. Kalau ini pakai cara di luar, nah di luar rumus. Namanya kreatif. Kalau pintunya terkunci, Anda masuk lewat mana? Jendela dikunci, atapnya nggak bisa dibuka, ya dibor. Bornya nggak ada, diruntuhkan rumahnya. Ya itu namanya kreatif. Kreatif. Bulpen itu apa? Menulis. Selain menulis, menggambar. Selain menggambar, apa? Selain menggambar, membunuh, ya, senjata. Selain senjata, ayo apa? Fungsi pulpen selain untuk menulis. Dijual, oke. Apa lagi? Itu semua bisa dijual. Kerudung selain untuk baju dijual, semuanya bisa. Mendapatkan uang, ya. Terus apa lagi? Fungsi pulpen selain menulis. Buka aqua, oke, dicopot, set, ya, oke. Terus apa lagi? Untuk garuk-garuk, ya gini-gini, ya, oke. Terus juga nyoret-nyoret teman, apa lagi? Menjadi alat ukur. Anda mau beli kabel di toko, nggak punya meteran, gini aja, 1, 2, 3, 4, Pak ini Pak 5 ini Pak dia ukur, oh ya segini. Apalagi obat ngantuk, kalau lagi ngantuk, gitu nanti nggak ngantuk. Namanya kreatif, ya. Oke. Terus memiliki banyak referensi. Saya membaca 3 buku, 2 diantaranya, wah itu berarti intelektual itu. Yang saya pahami dari beberapa buku, 1, yang 2, 3 saya lupa, mohon maaf ya. Itu namanya kreatif itu. Gayanya itu banyak buku. Saya membaca banyak buku, yang pertama isinya begini-begini. Yang kedua, mohon maaf saya lupa ya, 2, 3, 4, 5. Nah, tetapi banyak referensi itu dia referensinya, ada buku, ada e-book, ada majalah, ada jurnal. Itu namanya intelektualitasnya membanggakan. Jadi kalau ngomong bukan, saya kira, wah itu sudah. Saya kira, menurut pendapat saya, mungkin, wah itu. Sudah mungkin saya kira, itu sudah nggak jelas lagi. Tidak ketinggalan informasi tadi, update, ya. Update, selalu update informasi. Data tahun 2016 ya jangan dipakai, maksudnya sudah 2022. Minimal setahun sebelumnya 2021. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 1970 itu 135 juta. Menurut Rhoma Irama 135 juta. Itu kan sekian tahun yang lalu, sekarang udah berubah, masih dipakai aja. Memiliki keterampilan menulis dan membaca. Menulis penting, membaca juga penting. Banyak yang bisa membaca tapi sulit menulis. Tapi saya yakin semuanya bisa menulis. Minimal buku tulis. Ya, oke. Yang keempat, yang ke-6 ya. Berpikir maju, progresif ya. Kita itu mungkin kalau orang biasa berpikirnya hanya level A, Anda level B. Orang berpikirnya papan tulis harus begini, dia berpikir proyektor. Orang berpikirnya parkir itu harus luas, dia sudah berpikir parkir tingkat yang bisa dilipat. Jadi kalau parkir itu bisa, sekarang ada kan parkir model lipat itu, seret penuh, diangkat, seret buka yang kedua. Diisi lagi penuh, naikkan lagi. Itu kalau SMA aman, karena apa? Semua parkir di situ dan enggak akan mungkin bolos. Naik situ kan dikunci, itu nggak bisa, sudah mau pulang pakai apa, pulang pasti motornya ketinggal. Itu aman untuk SMA, parkir tingkat itu aman. Karena apa? Tidak akan bolos dari masuk jam 7 sampai jam 2. Nah, kan dikunci, kan ini menurunkannya pelan-pelan. Kelas 1 keluar dulu, kelas 2, kelas 3. Kalau mau bolos pasti ketinggal motornya itu. Jadi ketahuan bolos siapa gitu kan. Termasuk gurunya juga nggak akan bolos itu. Parkir guru di situ kunci gitu kan, enggak mungkin. Oh kemana, paling dia nge-grab gitu. Grab pakai uang. Berpikir maju. Ya, sebelum ada toilet yang ada tulisan jangan lupa disiram sampai bersih.
Pokoknya dibuat aja sensor. Kunci itu nggak akan terbuka kalau dia nggak bersih. Kalau duduk sekali mau keluar nggak bisa. Toilet Anda belum bersih, siram lagi gitu kan. Toilet Anda belum bersih, siram lagi. Sudah bersih baru buka. Nah, itu berarti bersih terus toiletnya. Dibikin sensor caranya. Minimal menyiram 7 kali. Kalau baru 5 kali nggak bisa keluar. Ke-7 baru keluar. Bisa dibikin sensor itu. Mengerikan, dia terkunci. Kalau dia di toilet nggak mau bersih-bersih, ya udah di situ terus menikmati. Atau tulisannya jangan dihukum ya. Buatlah nyaman pemakai setelah Anda. Nah, buatlah nyaman pemakai setelah Anda. Siram lagi. Setelah selesai, terima kasih. Silakan lompat. Kan bisa. Berpikir maju. Saya dulu ngomong sama teman, bisa nggak yang bikin helm yang bisa dilipat? Karena kalau posisinya seperti sekarang itu sulit dibawa. Ditaruh di depan mengganggu, ditaruh di tengah kadang-kadang jatuh, di belakang apalagi. Itu kalau simple, bisa dilipat model kayak lempit-lempit itu loh, seret-seret gitu. Jadi tipis, masukkan tas, kan aman. Dibawa kuliah gak khawatir hilang. Tapi helm sekarang ya seperti itu semua. Sudah nggak bisa dilipat, mahal. Itu. Kalau bisa dilipat itu kreatif helm. Bisa dilipat gitu. Oke. Memiliki banyak data dan informasi dalam mengambil keputusan. Jadi tadi saya pikir karena ini musyrif jangan bicaranya tadi. Saya kira mungkin, nah itu, tapi data. Tahun yang lalu santri di sini terdapat data 90% mendapat nilai kelulusan 3,4 rata-rata. Saya berharap santri angkatan sekian lulusnya bisa 3,5 rata-rata. Pakai data. Dari santri yang lulus 2 tahun yang lalu, setelah dia lulus studi, yang cepat mendapatkan pekerjaan sebanyak 80%. Membuat mereka bangga, karena data. Ada yang lulus langsung diterima. Berapa Kak? 1. Wah itu yang mendengarkan kecewa, itu 1. Nah kemudian yang keterima di luar negeri, itu juga ada. Sebentar, saya ingat dulu. Diingatnya lama. Iya sebentar, ini lama. Berapa Kak? 2. 2 saya ingatnya kok lama. Nah itu kan berarti enggak cerdas itu ya. Oke. Yang terakhir. Fisik harus sehat dan kuat. Ini yang penting sebenarnya. Sekali tempo itu para muslim kayak pasukan di selatan kita itu loh. Apa? Brimob itu loh. Pakai pakaian gitu. Wah. Mau strip, aduh, itu lepas di depan mereka itu, gantian kita. Lo itu sehat, sekali tempo begitu. Strip, aduh, mau strip, keluar semua nanti primo. Ada apa ini? Wah, diserang. Tapi menurut saya sehat itu penting, karena apa? Itu kunci kok. Kalau kita lebih sehat, santrinya ambil, wah itu enggak enak. Santrinya enggak tertarik dengan Anda. Tapi kalau Anda kelihatan sehat gitu ya, wah itu seneng. Wah, melihat kakaknya aja sehat-sehat gitu, membanggakan ikut sehat kok. Kalau datangnya sudah begini-begini, apa keselio, mohon maaf. Ya itu penting ya penampilan. Karena gini loh, kalau Anda mendampingi orang lain kelihatan sehat, yang didampingi ikut sehat kok. Gembira, ikut gembira. Tapi kalau kita sedih, ikut sedih juga. Selamat pagi ya. Ada apa Kak? Ada apa Kak? Aku belum sarapan, saya juga Kak. Itu pertanda kita tidak menarik. Ya. Makan teratur, olahraga secara teratur, makan teratur, tidur teratur. Ini penting loh. Makannya teratur, tidur nggak teratur sakit. Sebaliknya, tidur teratur, makan nggak teratur sakit juga. Tidur perutnya kosong 2 hari itu kan lemes ya. Iya. Ini makan itu harusnya. Jangan makan menjelang tidur. Ini kebiasaan buruk dan saya termasuk sulit untuk itu. Diajak teman keluar malam sampai jam 9 makan bakmi itu, waduh. Tahu itu enggak baik tapi gimana ditakdir orang. Nah, akhirnya ya sudahlah sekali-sekali aja, jangan setiap hari.
Tapi ini kemarin 2 hari ditatir orang terus ya. Tamu dari Medan, Pak, nanti ketemu saya Pak, di mana di warung bakmi. Duh, Pak, bakmi lagi gitu kan. Kemarin malam anak saya ngajak makan bakmi lagi loh. Ini pekerjaan yang nggak mudah ini. Apalagi bakminya enak loh, itu kan jadi masalah itu kan. Ini makannya nggak teratur, tidurnya teratur, gemuk. Oke, manajemen waktu dengan baik ini yang penting sebenarnya. Bagaimana waktu itu dimanage sehingga apa? Seimbang antara 3 di atas itu. Ya olahraga saya sih kadang-kadang jalan kaki. Kemudian sepeda ontel, naik sepeda, sekali tempo sepeda. Penting juga ya. Golf, paling saya hanya lihat orang main golf saja, kalau suruh main nggak bisa. Ya. Kemudian menghindari stres, penting ya. Menghindari stres itu salah satu cara yang saya sampaikan di atas. Anda harus banyak bersyukur. Dikasih pekerjaan oleh dosen itu kuliah seminggu, tugasnya 7. Stres kita. Dosen ini tugas. Ya Anda aja. Anda anggap aja sebagai sebuah sebuah ibadah aja. Tidak semua orang bisa kuliah seperti saya. Apalagi semua dosen memberi tugas itu enggak ada kayaknya. Saya bersyukur semua dosen itu sayang sama saya dan diberi tugas semua. Akhirnya enggak tidur gitu kan. Ngumpul. Kan kadang-kadang kan kebiasaan mahasiswa itu kan last minute baru mengerjakan tugas. Sehingga tugas yang 7 tadi dikerjakan di hari Sabtu semua. Pokoknya deadline-nya 1 jam. Akhirnya hasilnya tidak maksimal gitu. Kalau ada tugas kerjakan sebelum tugas diberikan. Bisa enggak? Enggak bisa. Makanya jangan mengerjakan tugas sebelum tugas diberikan, nanti kecewa gitu ya. Tugas begitu diberikan tugas, langsung hari itu Anda searching. Kerjakan dengan baik, baru bisa satu-satu diselesaikan. Tapi kalau Anda numpuk di hari terakhir ya Anda bakalan lembur dari Sabtu, Minggu enggak wisata, tidak kemana-mana. Wisata itu penting, bagian dari menjaga kesehatan fisik. Kalau di sini kan wisata kan deket ya, apalagi di Ring Road Selatan itu deket tempat wisata, deket banyak di situ. Nampak aja udah kelihatan. Nah, kalau nggak bisa datang, bayangkan aja orang yang di sana sudah mewakili. Terus nanti ke selatan dikit, Pantai Parangtritis, ke barat sedikit, UMY. Anda bisa mancing di situ. Atau Anda di pinggir jalan tuh ngitung bis yang lewat dah wisata 1, 2. Oke. Mana nih? Oke, yang terakhir mampu menghibur diri. Ini yang paling sulit. Ini penting tapi sulit. Anda ujian dapat nilai D. Gimana cara menghibur dirinya? Ini saya kira rezeki Tuhan yang paling baik. Insya Allah besok saya dapat nilai A. Gitu. Jangan marah-marah dengan Tuhan dan dosennya. Dosen ini enggak tahu saya bahwa saya ini musyrif. Besok kalau mengerjakan tugas saya tulis saya musyrif UAD. Nah, itu enggak boleh juga. Jadi ada mahasiswa yang jujur ketika ujian. Jawab di bagian akhir, Pak, saya benar-benar tidak bisa menjawab soal yang terakhir. Mohon dimaafkan. Ada juga yang begitu. Ya, tetapi tadi menghibur diri itu baik karena menghindari stres. Yang lainnya beli baju baru, Anda enggak beli baju baru enggak stres. Saya enggak baju baru enggak apa-apa. Yang penting hati saya selalu baru. Orang enggak dilihat penampilannya tapi dilihat hatinya. Nah, gitu kan itu menghibur diri namanya. Bisa juga. Padahal kadang enggak punya duit karena enggak punya kesempatan beli baju. Tapi saya kira poin-poin ini penting untuk teman-teman diskusikan dan dipraktekkan sebagai indikator yang namanya menjadi teladan yang baik. Jam 11 tepat menurut jam di situ, maka saya akhiri dulu. Sukses untuk semuanya, lulus tepat pada waktunya, diberikan rezeki yang halal, dipanjangkan usianya, diberkahi seluruh amal ibadahnya. Mohon maaf segala khilaf, buah durian bunga selasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah, penyampaian yang sangat luar biasa terkait materi menjadi musyrif dan musyrifah yang ideal. Kami sampaikan terima kasih kepada Ustadz Dr. Muhammad Samsudin MAG atas materi yang telah disampaikan tadi. Baiklah teman-teman semuanya, kita memasuki acara terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan melafazkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, saya selaku pembawa acara pada pagi hari ini mohon maaf apabila ada salah kata dalam memandu acara kita pada pagi hari ini. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum